Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Berdamai dengan Kecemasan, karya dari Sonny Adam. Kenapa saya pilih buku ini, Berdamai dengan Kecemasan? Karena saya punya ketertarikan terhadap isu tentang kesehatan mental gitu ya. Jadi hal-hal yang berbau psikologis gitu saya lebih tertarik. Jadi saya memutuskan untuk mereview buku ini. Oke. Penulisnya adalah Sonny Adam. Dia lahir di Yogyakarta tahun 1988. Pernah kuliah di Fakultas Sains UGM. Kemudian dia memiliki minat juga terhadap dunia psikologi dan juga filsafat. Yang pertama, buku ini membahas tentang kenapa sih kita mengharapkan sesuatu gitu, atau kenapa sih manusia itu berekspektasi. Yang pertama, manusia itu punya keinginan atau kehendak yang bebas untuk melakukan apapun. Jadi kita diberkati oleh Tuhan menjadi manusia yang bebas untuk memilih, misalnya pilih pasangan hidup, milih tempat tinggal, milih pekerjaan dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian manusia juga ingin memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Ada beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia, diantaranya kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan berkelompok dan dicintai, terus kebutuhan untuk sukses, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut muncullah yang namanya ekspektasi atau keinginan yang ditunggangi oleh ego, jadi melahirkan yang namanya ekspektasi. Ekspektasi kalau kita tidak bisa mengendalikan akan menimbulkan kecemasan, yaitu berpikir berlebihan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi, yang akan menyebabkan overthinking gitu. Terus di sini juga dibahas gimana caranya kita berdamai dengan kecemasan tersebut. Yang pertama, tipsnya adalah berekspektasi rendah. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu tanpa ekspektasi. Kita boleh berharap tapi jangan berekspektasi gitu. Jadi biarkan semesta yang menentukan apa yang terbaik untuk kita gitu. Tips yang pertama. Kemudian kita juga harus menyadari atau mengenal diri kita sendiri, apa yang sedang kita cemaskan gitu. Kita harus bisa mengontrol atau membuat afirmasi apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi gitu. Kemudian tips yang berikutnya adalah usaha boleh tapi terobsesi jangan gitu. Efeknya sama kayak berekspektasi. Pikiran bawah sadar akan meminta hal yang sebanding dengan apa yang telah kita usahakan. Padahal belum tentu apa yang kita usahakan mungkin menurut kita sudah kerja keras, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi berharap boleh tapi terobsesi jangan gitu. Terus berharap dengan berserah, bukan berarti menyerah. Berserah adalah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, atau kalau di Islam mungkin bertawakal gitu. Kemudian untuk segala sesuatu yang positif dan menyenangkan yang datang kepada kita, kita harus mensyukurinya. Pun sebaliknya, kalau ada sesuatu yang negatif, terima dulu, jangan denial gitu ya. Jangan merasa kenapa sih saya yang harus mengalami ini. Jadi kita terima dulu bahwa walaupun sekarang kita belum tahu hikmahnya apa, tapi pasti nanti ada nilai positif yang bisa kita ambil atau ada hikmahnya gitu. Kesimpulannya, untuk bisa mencapai hidup tanpa beban atau tanpa berekspektasi itu memang harus melalui banyak pengalaman hidup terlebih dahulu untuk bisa mencapai ketenangan atau hidup tanpa ekspektasi gitu. Ada sebuah kutipan yang menarik menurut saya, pada akhirnya tidak semua yang kamu pikirkan hari ini bermanfaat untuk esok hari. Tidak semua yang kamu takutkan hari ini pasti benar-benar terjadi esok hari. Tidak semua orang yang kamu benci hari ini akan selalu kamu benci hingga akhir hayat. Tidak semua yang kamu sukai hari ini akan selalu kamu sukai hingga akhir hayat nanti. Jadi intinya, kalau besok kamu gagal suatu hal yang tidak sesuai kamu harapkan,
belum tentu akan terjadi di kemudian hari gitu. Oke, terima kasih. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.